Halo semuanya, kami dari kelompok 9 Manajemen Strategi yang terdiri dari Elizabeth Yolanda Rosa, Febianti Lombonaung, Fitriani Pratiwi, dan Giovanni Valeri Rantung. Baiklah, kami akan membahas mengenai akuntabilitas dan good governance. Pengertian. Berkaitan dengan istilah akuntabilitas, Sirajuddin Hasaleh dan Aslam Iqbal berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan sisi-sisi, sikap, dan watak kehidupan manusia yang meliputi akuntabilitas internal dan eksternal seseorang. Dari sisi internal seseorang, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut terhadap Tuhannya, sedangkan akuntabilitas eksternal seseorang adalah akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungan baik, lingkungan formal atau atasan bawahan, maupun lingkungan masyarakat. Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol, terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian atau kontrol sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain, pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik, demikian juga sebaliknya. Secara sederhana, good governance dapat diartikan sebagai prinsip dalam mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengendaliannya bisa diandalkan, dan administrasinya bertanggung jawab kepada publik. Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sehingga, berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah: yang pertama, pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah: A. Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan. B. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku. Artinya, sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders. C. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi serta standar yang berlaku. D. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi. E. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam pencapaian target tersebut. Yang kedua, pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah: A. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa, media nirmasa, maupun media komunikasi personal. B. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program. C. Akses publik dan pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat. D. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah. Pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel dalam mewujudkan good governance. Yang pertama ada akuntabilitas publik dan transparansi. Governmental Accounting Standard Board dalam konsep statement nomor 1 tentang Objective of Financial Reporting menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas memungkinkan masyarakat
untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan. Konsep statement nomor 1 menekankan pula bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat membantu pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik dengan membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta membantu dalam mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas. Yang kedua ada value for money. Value for money merupakan konsep pengelolaan yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi adalah pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros. Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome dan output. Ketiga elemen tersebut perlu ditambah dengan 2 elemen lagi, yaitu keadilan atau equity dan pemerataan atau kesetaraan atau equality. Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan layanan publik berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan, perlu dilakukan distribusi secara merata. Artinya, penggunaan uang publik hendaknya tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata dengan berkepihakan kepada seluruh rakyat. Yang ketiga, akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta atau bisnis. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan keluasan jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, tetapi juga kompleksitas lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Dan yang keempat, akuntansi manajemen sektor publik. Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian manajemen. Fungsi perencanaan meliputi perencanaan strategik, pemberian informasi biaya, penilaian investasi, dan penganggaran, sedangkan fungsi pengendalian meliputi pengukuran kinerja. Informasi yang diberikan meliputi biaya investasi yang dibutuhkan, serta identifikasinya, penilaian investasi dengan memperhitungkan biaya dengan manfaat yang diperoleh atau cost benefit analysis, dan penilaian efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis, serta jumlah anggaran yang dibutuhkan. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 9. Kami ucapkan terima kasih.